Hadratul Karam, wabil khusus pejabat utama Akpol beserta seluruh jajaran yang hadir, baik ikhwan maupun akhwat, bapak maupun ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama tentu kita bersyukur kepada Allah bil qauli alhamdulillahi rabbil alamin. Karena saat ini kita ditakdir oleh Allah bisa bersinggung di Baitullah, di rumah Allah, di majelis yang mulia, majelis yang disifati oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai robotan min riyadil jannah, sebagai taman daripada taman-tamannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini nanti betul-betul bersama Rasulullah dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa kita saat ini ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir mengkaji ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, mengkaji kalam Allah yang tadi kita lantunkan bersama, membaca surah Yasin, juga zikir Asmaul Husna. Itu adalah kalimat-kalimat keabadian, kalimat-kalimat yang menghantarkan kita yang menjadi abadi nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus mengkaji setiap saat Al-Qur'anul Karim? Satu, karena Al-Qur'anul Karim adalah kalam Allah, firman Allah, ucapan Allah Subhanahu wa taala yang qadim, yang kekal, yang siapapun mengucapkannya dia akan diberikan syafaatul Qur'an yaumul qiyamah. Inilah Al-Qur'anul Karim. Karena apa? Setiap ucapan kita dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur, bahkan ketika tidur mungkin kita ngigau mengucapkan sesuatu, itu sebetulnya kalam-kalam ucapan-ucapan yang tidak ada maknanya. Meskipun mungkin ada manfaatnya untuk dirinya, tapi kalam-kalam itu semua disifati oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyyaquluna illa kadziba. Seringkali ucapan-ucapan kita, kalam kita itu ada karena sudah kadung diucapkan. Ucapan kita itu ada, tapi adanya itu tidak menunjukkan hakikat dari yang kita ucapkan. Misalnya kita memuji seseorang mungkin karena prestasinya, mungkin karena punya jasa terhadap kita. Kita memuji seseorang, tapi pujian itu sebetulnya di mata Allah Subhanahu wa taala tidak ada hakikatnya. Karena apa? Ketika orang yang kita puji kemudian dibukakan aibnya oleh Allah, maka rasanya kita tidak ingin lagi untuk memuji seseorang. Begitu juga kita ketika dipuji oleh banyak orang karena apa? Prestasinya, karena keberhasilannya, karena kebaikannya. Iya betul, orang memuji kita, tapi pujian itu sebetulnya adalah kalimat-kalimat yang tidak menunjukkan makna hakikatnya. Karena apa? Hakikatnya, andai kata aib kita itu dibuka oleh Allah, maka orang lain pun rasanya tidak mau untuk memuji kita. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita puji tiap hari, dan kalam-kalamnya itu menunjukkan makna yang hakiki, makna yang sejati. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita beruntung pagi-pagi sudah membaca Al-Qur'an. Karena apa? Ucapan Al-Qur'an yang kita baca
samping memang ada wujudnya karena kita baca, tapi juga menunjukkan hakikat daripada yang kita baca. Itulah Al-Qur'anul Karim. Satu contoh misalnya, hakikat Al-Qur'anul Karim yang kita baca bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha luar biasa, yang maha demokrasi, yang maha fair play. Itulah Allah. Zat yang disifati sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim, zat yang kasih sayangnya untuk semua alam siapa saja, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, baik yang sudah kenal Allah ataupun yang belum kenal Allah, itu mendapatkan rahmannya Allah di dunia ini. Ar-Rahim juga Allah punya sifat Rahim, yang Rahim itu akan diberikan, khusus diberikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat rahmannya Allah misalnya, satu gambaran bahwa hakikatnya Tuhan kita ini yang luar biasa tadi digambarkan dalam surat Al-Baqarah ketika Allah menurunkan wahyu kepada baginda Rasulullah SAW. Yang ketika itu, saat itu yang dihadapi oleh Rasulullah SAW masih banyak orang yang belum kenal Tuhan. Masih banyak orang yang menyembah al-awsan, patung-patung, berhala-berhala. Allah pun masih menyapa mereka. Dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhan nas. Bahasa dan kalimat sapaannya Allah ini luar biasa. Ketika Nabi dakwah, yang didakwai masih banyak orang-orang yang kafir, Allah menyampaikannya dengan sapaan yang sangat lembut. Wahai sekalian manusia. Karena apa? Khitabnya, faktanya saat itu masih banyak yang belum beriman. Kemudian Allah sampaikan, "U'budu rabbakum." Wahai sekalian manusia, karena memang saat itu masih banyak yang menyembah berhala, masih banyak yang menyembah Lata, Uzza, Hubal, dan memang di sekeliling Ka'bah saat itu berhala ratusan. Bahkan saking kurangnya tempat, berhala itu dijejer sampai ke Mas'a. Mas'a itu tempat sa'i antara Safa dan Marwah, yang panjangnya lebih dari 300 meter, bolak-balik hampir 700 meter. Itu semua dikelilingi oleh patung-patung. Itu fakta. Tapi Allah tetap menyapa mereka, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini menunjukkan bahwasanya betapa rahmannya Allah, semuanya disapa, semuanya dipanggil, semuanya itu kemudian didekati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pilih-pilih, oh ini yang sudah beriman yang dipanggil oleh Allah, enggak. Oh ini yang taat yang dipanggil oleh Allah, tidak. Tapi semua itu dipanggil, dirangkul dan disapa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memerintahkan, "U'budu rabbakum." Sembahlah olehmu Rabbakum, Tuhan kalian semua. Ini fair play-nya Allah. Allah tidak mengatakan, "U'budni," sembahlah aku, tidak. Allah tidak menyampaikan, "U'budullah," sembahlah Allah, tidak. Tapi yang disampaikan Allah apa? "U'budu rabbakum," sembahlah Tuhan kalian. Karena memang tadi faktanya masih banyak orang yang menyembah patung, menyembah berhala, menyembah matahari. Allah perintahkan untuk sembahlah Tuhan kalian, gak apa-apa. Tapi setelah itu Allah yang luar biasa fair play tadi mengajak kita semua itu berpikir cerdas, berpikir yang sehat. Ayo, kata Allah, kira-kira bahasanya begini,
kalau memang Tuhan kalian itu layak disembah, sembahlah. Kalau memang patung itu layak disembah, sembahlah. Kalau memang matahari itu layak disembah, sembahlah. U'budu rabbakum. Kemudian Allah menyampaikan, ayo kita uji Tuhan kalian dengan aku. Tuhan yang kau sembah dengan Tuhan yang sebenar-benarnya, ayo kita uji. Ini kan fair play. Allah sangat fair sekali. Lalu kemudian Allah ngasih bahan untuk tolak ukur, muji kira-kira Tuhan yang patut disembah secara benar itu Tuhan yang bagaimana. Nah, ini logika Quran itu dengan logika yang sangat sederhana. Siapapun itu kemudian bisa diskusi dengan logikanya Quran. Kita mungkin dengan orang-orang yang masih berbeda akidah dengan kita, sambil santai-santai, sambil dialog ringan, kita nguji, ayo, gak apa-apa kita dialog antar iman, kita dialog antar akidah. Wong Quran saja Allah itu fair sekali. U'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian, gak apa-apa. Tapi ayo kita fair-fairan. Kira-kira Tuhan yang layak untuk disembah dengan sebenar-benarnya yang bagaimana? Kemudian Allah sampaikan, Tuhan yang layak untuk disembah adalah Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Gak apa-apa, ayo kita uji, kata Allah. Kamu nganggap patung ini Lata, Uzza, Hubal sebagai Tuhan, gak apa-apa, ayo kita uji. Apakah kalian menganggap Fir'aun sebagai Tuhan? Gak apa-apa, kata Allah, ayo diuji aja. Apakah Tuhan-Tuhan yang lain misalnya ada manusia yang dianggap sebagai Tuhan? Gak apa-apa, kata Allah, ayo diuji. Dengan logika yang sehat, akal yang jernih, inilah Quran yang disifati sebagai Al-Mu'jizul Munazzal, mukjizat yang diturunkan. Karena apa? Quran ini memandu akal kita menjadi sehat, hati kita menjadi sehat. Lalu Allah menyampaikan, ayo kita buktikan Tuhan yang hakikatnya patut disembah itu adalah Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yaitu Tuhan yang menciptakan kalian dan Tuhan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Nah, dari sini saja sudah bisa membedakan, oh ternyata patung ini enggak menciptakan aku, mana mungkin layak disebut sebagai Tuhan. Oh, Fir'aun itu bukan yang menciptakan aku, dan juga Fir'aun bukan yang menciptakan nenek moyangku. Karena Fir'aun itu datangnya belakangan, tidak mungkin kemudian disematkan dengan sifat-sifat ketuhanan. Atau siapapun, gak apa-apa, kata Allah, ayo dites saja. Kira-kira Tuhan yang kau sembah itu yang menciptakan kamu tidak? Patung yang kau sembah menciptakan kamu tidak? Matahari yang disembah oleh orang-orang penyembah matahari, apakah dia yang menciptakan kita? Ini fairnya Allah. Jadi satu barometer mengukur Tuhan yang hakiki adalah Tuhan itu Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang menciptakan kita dan menciptakan nenek moyang. Masih kurang logika itu, Allah tambahi lagi, Alladzi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarat rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Masih kurang logika untuk menguatkan bahwa Allah sebagai Tuhan yang hakiki. Allah sampaikan lagi, Tuhan yang asli itu Alladzi ja'ala lakumul arda firashan, yaitu zat yang menjadikan al-arda, bumi ini, firashan, sebagai hamparan untuk kita tinggal. Kita bisa nguji,
Kira-kira misalnya ada yang dipertuhankan, yang menciptakan bumi enggak? Oh ternyata dia lahir, bumi sudah ada, berarti bukan Tuhan. Fir'aun dianggap sebagai Tuhan, oke enggak apa-apa. Tapi kita ukur, apakah Tuhan, apakah Fir'aun itu allazi ja'ala lakumul ard, yang menciptakan bumi? Ternyata Fir'aun lahir, bumi sudah ada. Ternyata Fir'aun lahir, justru lahirnya di bumi. Artinya apa? Jelas Fir'aun itu tidak layak disematkan dengan sifat-sifat ketuhanan. Siapapun gak apa-apa kata Allah. Ini fairnya Allah. Makanya kita bertuhan, menuhankan Allah itu rasanya bangga. Karena apa? Tidak salah pilih. Kita ruku, sujud, menghadap Allah, mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Itu antara lisan kita Allahu Akbar dengan hakikat dari Allahu Akbar sama. Allah itu maha besar, kita ucapkan dengan lisan. Ada faktanya, hakikatnya memang Allah maha besar. Jadi ini logika Quran di dalam kita beriman kepada Allah itu rasanya kemudian jadi punya kebanggaan. Kita menyembah Allah itu sudah benar menyembah Tuhan yang memang layak untuk disembah, karena Allah allazi khalaqakum walladzina min qablikum allazi ja'ala lakumul arda firasyan. Allah yang menciptakan bumi ini sebagai tempat tinggal kita. Ini rasa puasnya kita. Jadi hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kenapa kita sampaikan logika Quran ini untuk menunjukkan logika tentang kebenaran Tuhan? Karena faktanya di dalam dunia ini kita sedang berperang dengan perang-perang logika. Kita kalau lihat media sosial itu logika-logika yang dibangun oleh ideologi kiri maupun ideologi barat, ideologi kanan, itu ya juga masuk akal. Ideologi kiri yang mengatakan bahwa Tuhan gak ada misalnya, itu kalau kita cermati, kalau kita ini gak punya basic iman, ya kadang-kadang mengiyakan. Meskipun kita kemudian balik lagi, karena apa? Sejak kecil kita sudah ditanamkan iman. Maka kita jangan kalah. Kita harus punya logika berpikir yang benar. Tadi logika berpikir Quran. Kenapa kita harus menuhankan Allah? Karena Allah memang zat yang patut disembah. Karena Allah allazi khalaqakum, zat yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kita. Allah juga yang menciptakan bumi. Nah ini artinya bahwa ketika kita menyembah Allah, bertuhankan Allah ini sudah tidak salah lagi, sudah benar. Rasanya kemudian ada lazzatul iman, ada rasa nikmatnya beriman kepada Allah, ada rasa tenang. Karena apa? Sudah tidak lagi mencari-cari kebenaran Tuhan yang harus kita sembah. Rasanya kemudian menjadi nyaman. Karena apa? Karena memang logika antara pikiran, hati dan juga panduan di dalam Al-Quran itu sudah selaras. Logika ini misalnya belum mantap, masih kurang, Allah kasih logika berpikir lagi. Jadi kalau tadi allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a, Tuhan yang menurunkan air dari langit untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam perut. Menjadi apa? Rizqan lakum, menjadi rizkinya kita. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah kemudian membandingkan. Ini satu tamsil, satu gambaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmatnya punya Tuhan satu dibandingkan dengan punya Tuhan banyak. Ini dengan logika yang sangat sederhana. Dalam Quran disampaikan daraballahu mathalan
syuraka mutasakisun. Jadi doroballah, Allah ngasih perumpamaan, perbandingan. Rajulan fihi syuraka mutasakisun. Orang yang punya banyak pimpinan, banyak tuan, banyak bos. Yang pimpinannya itu mutasyakisun, disifati oleh Allah punya banyak keinginan, banyak perintah yang saling bertentangan. Jadi punya banyak pimpinan, pimpinannya ini dilalah banyak karep, banyak inginnya, banyak perintahnya. Yang perintahnya itu mutasyakisun. Kadang-kadang antara pemimpin satu dengan yang lainnya itu bahkan mungkin saling bertentangan. Dibandingkan kata Allah warajulan salama fi warajulan salam li rajulin, dibandingkan dengan orang yang punya satu bos, satu tuan, satu pimpinan, yang pimpinannya itu enak banget kepada. Kalau ngasih perintah, perintahnya itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, enggak pernah memberatkan. Ngasih solusi kalau ada masalah. Kemudian kasih perintah yang tidak memberatkan. Bahkan ributnya luar biasa. Kalau ada prestasi dikasih hadiah. Ini kan luar biasa menyenangkan. Jadi bandingannya, kata Allah, orang yang punya Tuhan banyak, yang perintahnya itu macam-macam. Mungkin ada Tuhan yang pro petani tembakau, berarti pengennya panas terus. Ada Tuhan yang pro dengan penjual bakso, pengennya hujan terus. Karena kalau hujan baksonya jadi laris. Ini kan bertentangan. Maka kita punya rasa kegembiraan, punya Tuhan Allah, perintahnya enggak pernah memberatkan, perintahnya disesuaikan dengan kita, bahkan rewardnya setiap amal apapun hasanah kita itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Itu minimalnya. Tidak ada kebaikan yang dibalas dengan satu kebaikan. Minimal kebaikan itu dengan 10 kali kebaikan. Bahkan sampai 700 kebaikan. Bahkan sampai tak terhingga, tergantung Allah yang akan memberikan reward hadiah kepada kita. Itu kan luar biasa. Tuhan satu, perintahnya gampang, tidak memberatkan, reward hadiahnya spesial luar biasa. Maka kata Allah, hal yastawiyani masalah, apakah sama? Maka tentu tidak sama Tuhan satu dengan Tuhan yang banyak. Maka kata Allah, falhamdulillah, kalau kita itu memang sudah nyaman punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bersyukur apa? Dalam ayat Al-Baqarah tadi, fala taj'alu lillahi andadaw wa antum ta'lamun. Satu yang diminta Allah terhadap kita, fala taj'alu lillahi, jangan jadikan Allah itu andadan, sekutu-sekutu yang lain. Jangan Allah saingi dengan yang lain. Jangan Allah sirikkan dengan yang lain, sekutukan dengan yang lain, duakan dengan yang lain. Ini yang Allah minta. Yang Allah minta enggak memberatkan kita, enggak banyak-banyak. Allah cuma kalau kita memang sudah nyaman, tahu logika berpikir dan menemukan Tuhan yang hakiki yang harus kita sembah, wala taj'alu lillahi andadan, maka janganlah sekali-kali menjadikan yang lain itu sebagai saingan Allah, sebagai sekutu-sekutunya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita bertauhid yang benar, tauhid yang lurus, insya
insya Allah amaliyah kita akan dibimbing menjadi amaliyah yang hasanah, amaliyah yang baik. Kalau kita tauhidnya sudah benar, rasanya kemudian nyaman. Kalau sudah nyaman, apapun hasanat, apapun kebaikan, rasanya ringan untuk kita lakukan. Karena apa? Sudah ada kenyamanan di dalam kita berdua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau masih ada andan itu macam-macam, saingannya Allah itu macam-macam. Ada hawa nafsu, ada jabatan, ada harta dunia, ada penyakit-penyakit hati. Ini andan-andan yang diminta oleh Allah itu harus dihilangkan. Andan jabatan, kadang-kadang jabatan kita itu seolah-olah kemudian menjadikan panglima, menjadikan Tuhan bagi kita. Hawa nafsu ini juga seringkali menjadikan andan, menjadikan saingan-saingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang harus kita jauhi dan ini yang memang diminta oleh Allah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan kalian semua itu sebetulnya mengetahui kan Allah, karena tadi sudah dikasih logika berpikir yang sehat, maka sekali lagi jangan kita kemudian menjadikan selain Allah itu sebagai sekutu-sekutu Allah. Mari kita bertauhid dan yang dengan sebenar-benarnya, insya Allah orang yang bertauhid dengan sebenar-benarnya, dengan seyakin-yakinnya, maka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu untuk kajian pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan bermunajat, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini diberikan ilmu yang bermanfaat, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. Demikian